Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Siang hari ini saya berada di kompleks BPPT Mas Yan. Di sini adalah Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi. Bersama saya sudah ada Pak Hari. Mungkin bisa diperkenalkan Pak, Pak Hari perkenalan, dan ini BPPT ini di bagian apa pertamanya? Baik, terima kasih Pak Antoni. Jadi di tempat kami, sebelumnya saya perkenalkan diri ya, saya Hari Setiato aja Pak, saya peneliti di bidang motor bakar di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi. Jadi seperti namanya Pak ya, di tempat kami ini kajiannya khusus Pak. Pertama adalah bidang termodinamika. Termodinamika kan ilmu terkait dengan panas ya Pak ya. Cuman di tempat kami spesifik pada sistem terma dan refrigerasi gitu. Jadi bagaimana mengkaji penerapan gitu ya, peralatan-peralatan karor atau juga seperti yang sedang kita lakukan biosmart, bagaimana kita mengkaji suatu sistem tata udara. Selanjutnya ada juga motor dan propulsi. Nah ini mungkin lebih spesifik terkait dengan bagaimana mengevaluasi, juga mengkaji dan juga sertifikasi produk kendaraan, baik itu berbasis bahan bakar fosil, energi terbarukan maupun ke depan mungkin untuk kendaraan listrik. Listrik ya. Secara besar seperti itu mungkin Pak. Oke, propulsi juga yang muter itu ya pokoknya ya? Ya, propulsi mungkin ke depan dalam pengembangan Pak. Saat ini memang masih untuk propulsi kecil Pak. Ya, motor-motor kecil gitu ya. Oke teman-teman, saya hari ini di BPPT itu sangat kagum, dan kita akan nanti diperlihatkan kecanggihan apa aja yang ada di BPPT. Jadi BPPT mungkin Anda yang pernah dengar tapi nggak tahu itu apa. Di sini nih tadi saya belajar dari ketemu banyak orang ini ya Pak Ari ya. Rupanya disinilah pengembangan dan inovasi yang siap dipasarkan. Jadi teman-teman di BPPT ini tidak hanya tadi ceritanya Pak siapa? Yang Pak Arif, Pak Sony. Pak Sony ya? Pak Sony, Pak Deputi Sony. Pak Deputi Sony. Ya? Pak Deputi Sony tadi cerita kalau dulu pernah ada berita, oh buah dondong, ada anak-anak yang bikin percobaan, buah dondong itu keluar listriknya, bisa keluar listriknya. Itu mungkin sebuah inovasi, ya kan? Tapi di BPPT inilah gimana inovasi itu bisa diuji dan nanti hasilnya akan digunakan ke masyarakat. Dan yang saya sudah lihat, dan teman-teman di sini juga bilang, di sini bukan kengangguran guys penelitinya, tapi maksudnya itu meneliti itu sesuatu yang sudah dibutuhkan atau sudah ada pasarnya, ya. Dan saya terus terang kagum sekali Pak di sini. Saya baru ngeliat dan saya merasa jadi nggak eman-eman kita itu bayar pajak. Karena biasanya orang mikirnya, oh udah bayar pajak kok jalannya rusak ya kan. Mantap. Di sini teman-teman BPPT ini mengembangkan hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, dari petani hingga pertahanan, ya. Dan saya nggak boleh cerita ya, sayangnya. Dan ini juga nggak boleh direkam nanti yang di dalam ruangan. Jadi saya kan diajak masuk, lihat kecanggihannya, paling bolehnya cerita, ya. Tapi nggak boleh di-syuting. Jadi ini saya syutingnya di sini sama Pak Hari. Untuk intro nanti di dalamnya seperti apa, tak cerita nih sebisanya saya, ya. Kalau saya nggak hang karena saking kagumnya. Mohon izin Pak Ston. Ya. Menambahkan. Jadi tadi kalau tadi dengar pajak-pajak begitu ya. Jadi sebagai informasi saja, jadi fasilitas ini saja gitu ya, ini total investasinya sekitar 300 miliar lebih Pak. Jadi nanti mungkin Bapak bisa lihat bagaimana kok bisa mahal, karena memang ini untuk mendukung industri, supaya industri bisa bersaing bukan hanya levelnya nasional Pak. Jadi ini regulasi internasional. Jadi begitu kita diuji di BPPT, pasti di Amerika, di Eropa, pun bisa diakui juga. Gitu. Oke, nah mungkin Pak sekalian mumpung di sini kan kita mempromosikan. Saya kan orang awam Pak. Mau masuk ke kompleks ini aja takut, ya kan, ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, tapi mungkin Bapak bisa ngasih tahu ke industri, kalau mereka ada kesulitan seperti apa sih yang bisa minta tolong ke BPPT dan jalurnya seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau pada era saat ini mungkin lebih mudah Pak ya, karena sudah semuanya serba terbuka gitu ya. Dan di BPPT pun sekarang sudah ada website segala macam, mungkin bisa langsung akses di websitenya. Di situ bisa lihat juga fasilitas dan mungkin ada kontaknya di situ. Tapi memang akan lebih baik lagi kalau Bapak bisa langsung kontak ke lab yang bersangkutan, karena mungkin akan lebih cepat responnya. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda punya kesulitan di industri apapun itu, Anda bisa kontak, karena tadi saya sudah lihat masuk ke labnya yang mengenai pupuk juga ada, ya. Dan Anda kontak di situ, tanya. Kalau nggak tahu, tanya di websitenya, ya kan. Kalau saya sekarang udah punya orang dalam, guys.
Oke, kita mungkin bisa langsung lihat ya Pak Heri ya. Oke, terima kasih. Baik, Yuk. terima kasih. Oke teman-teman, ini kita udah pindah gedung. Kalau tadi di Balai Termodinamika dan Propulsi, ya kan? Dan memang saya benar-benar nggak boleh ngomong di dalamnya ada apa, karena di dalamnya itu ada ya mesin-mesin yang belum ada di pasar sekarang, tapi saya udah lihat. Nah sekarang kita pindah gedung, di gedungnya Pak Fadil Pak, bisa dijelaskan Pak ini gedung apa Pak? Ya, ini gedung Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika. Oke. Jadi pada prinsipnya kita menguji semua struktur yang berinteraksi dengan angin. Pokoknya semua yang terekspos dengan angin, dari model pesawat, kereta api, mobil, gedung, jembatan yang diperkirakan aliran angin itu berinteraksi dengan struktur dan mengakibatkan berbagai gangguan. Sampai gedung juga ya ternyata ya? Gedung tinggi itu itu juga diuji juga. Oke, kalau Stadion misalkan ya. oh stadion juga? Iya. Terus apa namanya? Stasiun yang Itu MRT atau yang tinggi itu? Oh. Pokoknya yang kena angin lah. Ini kalau aerodinamis kan kita tahu supaya dia smooth, Supaya ya kan? smooth, artinya interaksi angin itu jangan sampai memberikan gaya hambat yang Besar. memboroskan Oke. kendaraan misalkan. Ya. Elastika? Elastik itu bagaimana struktur apa istilahnya struktur terganggu oleh angin. Oke. Misalkan jembatan lah, jembatan kan ketika Goyang-goyang angin gitu. ya bergetar. Nah getarannya itu jangan sampai merusak struktur kan. Loh sih, nah jembatan kan bergetarnya biasanya karena kalau ada truk besar lewat kita der gitu kan? Loh bukan, jembatan Tacoma Bridge itu hancur karena angin yang tidak begitu kencang. Di mana itu? Di Amerika. Oke. Jadi ketika angin mengalir, dia akan membuat ulakan, ya. Turbulensi. Turbulence. Nah itulah turbulence ya. Oh. Turbulence. Jadi ulakan turbulence itu karena ada interaksi angin dengan struktur. Nggak perlu anginnya kencang, nggak gitu? perlu badai. Nah ketika frekuensi ulakan itu sama dengan natural frekuensi jembatan, si vibrasi jembatan akan teramplifikasi sehingga mengakibatkan jembatan runtuh. Jadi kenapa jembatan harus jembatan bentang panjang ya? Jembatan bentang panjang kan pada prinsipnya sama aja dengan sayap pesawat kan? Ya. Jadi itu harus diuji di terowongan angin karena apa? Untuk mengetahui natural frekuensi dia yang bisa mengakibatkan apa namanya katastrofi. Ya, bencana lah. Ya, bencana. Oke teman-teman, sekarang percaya kan kalau petani itu juga butuh produknya BPPT. Ini soal ini, kalau enggak hasilnya padi gimana bawa ke pasar kalau jembatannya ambrol. Padahal kita tahu biasanya hasil bumi atau tambang-tambang yang apa ya, katakanlah kayak tambang galian C, tuan batu atau apa itu kan biasanya overload. Lah, jembatannya harus diuji pakai ini ya berarti ya. Jembatan bentang panjang. Bentang panjang minimal berapa, Pak? Itu panjang, rasio panjang dibagi lebar itu 30 lebih. Itu harus diuji. Oh. Berarti jembatan Kutoarjo aman itu. Pendek. Kalau di Jawa rata-rata aman lah ya mungkin ya. Tapi sama, sekarang itu produk-produk pertanian mungkin akan dibawa oleh drone. Nah, drone itu ya harus masuk terowongan angin juga. Oh, oke. Atau kita langsung sambil lihat ya. Yuk. Karena yang di sini boleh dilihat guys. Kalau yang di dalam sana tadi nggak boleh dilihat. Karena bukan produknya BPPT jadi sendiri, Pak. Gitu ya. laboratorium ini udah 30 tahun lebih, Ya. Mas. Jadi tahun 87-88 dibangun, kemudian 89 diresmikan oleh Pak Soeharto. Oh. Pada saat itu Pak Habibie membangun laboratorium ini untuk membantu PT DI menguji pesawat N250, N2130 gitu ya. Oke. Wow. Berarti ini bersejarah ini ya. Drone yang dikembangkan oleh BPPT yang sudah disertifikasi oleh IMA, oleh Indonesian Military Aircraft Airworthiness. Hah? Aircraft and? Airworthiness Authority. Ya. Oleh IMA untuk militer lah. Ini kayaknya kemarin barusan ada itu ya, Puna Itu Male. ya? Adiknya ini. Adiknya dia tapi lebih gede. Oke. Ini
drone pertama ya berarti ya? Ini drone pertama yang disertifikasi. Realnya ada ya Pak? Dipakai ya Pak? Realnya ada, kalau nggak salah Kemhan itu pesan ke PTDI 3 unit kalau nggak salah. Oke. Nah Wow. ini adiknya dia nih. Ya. Ini alap-alap. Sekarang sudah dioperasikan untuk pemotretan, Oke. kemudian untuk operasi apa? Yes. Oh ini struktur. Wow. Ini maket. Jadi apa yang diuji di terowongan angin itu berupa model seperti tadi. Ya. Itu model, bukan aslinya. Ya. Model nanti di-install di seksi uji. Yes. Kemudian dihubungkan dengan external balance, dengan timbangan. Kemudian angin dialirkan. Ya. Nah, ketika angin mengalirkan, gaya-gaya bekerja. Ya. Nah, diukurlah dengan timbangan. Oke. Berapa gaya hambat. Ini modelnya terowongan angin seperti ini. Modelnya terowongan ini seperti ini. Tapi yang kita punya adalah yang besar, itu yang closed circuit. Jadi anginnya itu nggak dihisap di sini, dihembuskan di sana, dibuang, nggak. Sirkulasi ya. Sirkulasi ya. Kalau sirkulasi berarti V-nya tetap. Kalau ini kan kayak ininya namanya besar apa hukum Bernoulli atau apa kan? Betul. Di sini makin kenceng kan? Iya. Untuk volumenya tetap sama. Tapi kalau misalkan close berarti Sama, hukum itu Sama ya, tetap? berlaku, ya. oh Jadi kalau close, kita si energi angin itu bukan untuk menghisap dari yang kecepatan 0 menjadi ada gitu ya. ya. Tapi Oh, untuk dorong juga ya dia. Iya, untuk mengkompensasi gaya-gaya losis ya, gaya-gaya gesekan yang terjadi di sini. Kalau ini kan dari 0 angin dihisap, diadakan. Jadi kerja fan berat. Tapi kalau close itu dia muter kan. Lebih ringan ya. Lebih ringan. Betul. Energinya lebih ringan, cuma ya inisial kapitalnya Lebih besar. besar karena konstruksi kan jadi Betul. hampir 2 kalinya, Oke. lahan juga jadi banyak. Tuh, ini coba guru fisika ini mesti nerangin nih, kenapa kok ini dari besar ke kecil gitu loh, ya kan? Saya cuma dengarnya sekilas-sekilas di kelas. Ini salah satu contoh Loh. jadi kita bisa nguji. Ngaresiano, ini kita kemarin lewat nggak? Yep. Enggak, Pak. Enggak ya? Jadi kita bisa nguji dengan kontur karena dia kan angin itu kalau tanpa kontur ini Ya. angin itu ada namanya atmospheric boundary layer. Dia Ya. punya profil tertentu. Di bawah kecepatannya 0, di atas tinggi kan. Di mana dia menghantam struktur, itu yang harus kita simulasikan. Oh. Nah, kalau ada seperti ini, tentu angin di sini juga berubah gitu. Iya, betul. Yang menghantam struktur ini kan akan berbeda. Jadi itu kita simulasikan. Tapi ini dipetakan sesuai realnya kondisi di sana kan harusnya? Betul, sesuai real Topografinya ya sana? Ya, topografi, kemudian struktur utama termasuk elastisitasnya, kelenturannya. Itu kita modelkan juga gitu ya. Oh. Wow. Ya. Ini semua sama. Jadi kita kepada kontraktor kan datang dengan desainnya. Ya. Dengan desainnya kemudian diuji. Nah, ketika ada istilahnya engineering problem, Ya. kita memberikan rekomendasi. Ini sebaiknya diapain, ini sebaiknya diapain seperti itu ya. Karena mereka ngedesain itu seperti yang Mas Tony katakan tadi. Mereka desain itu berdasarkan struktur mereka sendiri. Betul, dan betul. struktur truk yang lewat, bis yang lewat. Ya, ya. Mereka nggak memperhitungkan angin. Angin ya harus diuji. Betul, betul, betul. Nah, ini yang saya katakan tadi, stadion MRT. Kenapa ini perlu diuji? Karena Wow. coba perhatikan ini, kan ini plat Ya. sama dengan sayap. Artinya ketika angin menghantam sini, Oh. ada gaya angkat. Bisa terbang ya? Bisa terbang. Oleh karena itu, si desainer harus memperhitungkan sekrupnya, jangan hanya mempertimbangkan berat ini aja, tapi beban Kayak angkat juga angin ya? dihitung. Aduh. Berarti bentuknya dibikin kayak gitu bukan sekedar estetika juga ya? Harus ada hitungannya lah ya? Iya, harus ada hitungannya. Oke. Termasuk sudut dan lain-lainnya. Ya, ya. Ini berarti yang ini diuji nih ya? Sudah Ini gitu? diuji Oke. dulu. Karena dia kan mau M berapa nanti bautnya kan? Kalau hanya mengandalkan struktur mungkin dia yang kecil nggak cukup. Tapi ketika ada angin, itu
nggak kuat ya. kuat ya kan? Ini nggak bisa pakai baut seng biasa, guys. Pakai paku payung yang buat nutup rumahnya kita nggak kuat itu. Harus diukur bautnya ini. Ya, terutama ketika ada angin ya. Ya, betul. Ini kayak stadion nih. Ini kan harus kita angin mungkin 10 atau 20 tahun data angin itu harus dimasukkan dan disimulasikan di sini sehingga dia akan tahan dengan cuaca dengan kondisi angin apapun. Ini aeronautik, ini kan aeronautik bukannya ke dalam ya? Air ya? Bukan ya? Bukan, air itu udara, Aero, oke. Aero itu udara ya. Oke. Bahasa Inggris dari bahasa Latin. Ya. Ini juga jembatan. Nah, utamanya kita sebenarnya di pesawat. Ya. Ini hanya spin off ya. Utamanya kita di jembatan. Ini N219 yang saat ini sedang Diuji ya? Dikembangkan ya? Dikembangkan ya, N219. Kemudian pengguna kita bukan hanya industri dirgantara dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ini dari Turkish Aerospace. Ini Male Medium Altitude Long Endurance. Beratnya sekitar 3 ton kalau yang aslinya. Tapi dia diuji di sini modelnya. Dan ini udah beroperasi di Syria, di Azerbaijan. Oke. Ini R80 yang punyanya Pak Habibie ya. R80 diuji, tapi sekarang di pause ya dia programnya enggak. Ayo, yuk. kita ke Wind tunnel ini. Ya, kita ke terowongan angin. Ini saya kira di itu aja ya, di shoot aja. Oh, di shoot aja ya. Nggak perlu penjelasan ya. nanti. Wah, gila sih ini. Wah. Nah, Saya kira baru aja ya. Yang tadi itu Mas Tony, kita hanya memodelkan ini dan ini saja. Oh, oke. Fairnya ada di sini. Ya. Tapi yang kita punya itu adalah seperti Close ya. Ya. Seksi ujinya 4 meter kali 3 meter. Mungkin di Katulistiwa sebelah selatan untuk aeronautik ini adalah yang terbesar ya. Tapi kalau di Katulistiwa sebelah utara, Eropa, Jepang banyak ya. Tapi kalau Katulistiwa Southern Hemisphere ya, kita yang terbesar di sini. Aeronautik paling besar. Di Australia ada yang lebih besar, yang truk masuk, tapi itu bukan aeronautik, tapi itu otomotif. Aeronautik itu dia bisa untuk pesawat. Presisi. Ya, untuk pesawat, dan dia harus lebih presisi. Gila, berarti ini kita sebenarnya kalau punya tim F1 udah bisa nguji di sini ya. Nah, kita sekarang lagi menjajaki kerjasama dengan F1 student ya, UGM. Jadi mereka akan coba nguji F1-nya ya, student kategori lah. Wow, cool. Wah, canggih. Oh ya, pesawat tempur KFX ya, kita pernah terlibat di sini ya. Dengan kerjasama Korea, tapi sekarang juga berhenti juga nih proyeknya. Oke. Yes. Oke guys, itu kalau kita nggak kesini dan saya nggak kesini, nggak tahu ternyata kita punya teknologi yang sedemikian canggihnya. Saya udah berkali-kali keliling sini aja nggak tahu ada ini. Ini nggak boleh rekam? Ini boleh, ya. Ini boleh. Kecuali kalau ada klien di sini. Oke. Ayo, sini. Ini namanya ruang kendali ya. Ya. Ruang kendali. Ini namanya ruang. Tapi kita Kecuali orang dalam. Ini ruang kendali atau control room. Ya. Nah, di sini itu biasanya ada beberapa engineer yang duduk. Ya. Yang sebelah kiri ini dia mengatur angin, ya. kecepatan angin, suhu angin dan lain-lain, tekanan. Oh, suhunya di. Ya, ada heat exchanger. Kecepatan sama tekanan pengaruhnya gimana? Kalau suhunya berubah, tekanannya berubah ya? Iya, tekanan berubah. Tekanan berubah, kecepatan juga berubah, kan? Oke. Nah, ini angin, kemudian di sini untuk mengambil data. Nah, di sini untuk mengatur sikap pesawat, sikap model. Sudut serangnya berapa, sudut sampingnya berapa, dan memonitor getaran. Apakah getarannya membahayakan atau tidak? Nah, disinilah. Kemudian data yang diambil di sini diproses di ruangan sana. Diproses secara online, kemudian secara real time langsung datanya ditampilkan di sini. Jadi klien boleh masuk sampai sini, tapi kalau kesana nggak boleh. Proses nggak boleh. Oke. Klien bisa langsung melihat, pesawat saya sesuai dengan yang
desain. Ya. Dia lanjut. Tapi ketika ada anomali dan lain-lain, dia akan stop. Tolong stop dulu di sini, kita periksa ke dalam segala macam. Oh, loh, ini kalau yang lihat di sini, ini kayak dari tahun zaman apa ya? Zaman jebot. Zaman jebot ya? Zaman jebot. Ini Tapi- tahun 80-an lah. Ini teknologi Ini 80-an. dalam-dalamnya, tapi Iya. beberapa udah dimodernisasi kan. Oke. Seperti ini dan lainnya. Tapi kalau dalam-dalamnya Tapi masih kepake itu. masih, karena aero ini, dinamika fluida ini adalah fisika klasik terbesar yang belum terpecahkan. Ya. Dia diatur oleh satu persamaan namanya Navier-Stokes. Itu persamaannya adalah highly non-linear, belum ada yang bisa memecahkan saat ini. Jadi itu ilmu lama, ini ilmu lama, tapi manusia minimum pengetahuannya tentang ini. Tapi ini dari zaman lama bisa dikombinasikan sampai ke ini kan mikirnya pasti baru dong supaya dia Yang baru, bisa iya. online kan? Iya betul. Beberapa diperbaharui, tapi beberapa panel masih beroperasi. Wow, Saya kira sama di NASA juga sama. sama ya? Ya. Eh. Dan ini data processingnya, core perhitungannya masih menggunakan Fortran. Apa itu? Komputer lama? Bahasa pemrograman lama. Oh ya? Formula translator. Fortran. Oh. Ya. Bukan Java, bukan Python. Tapi kalau GUI-nya, graphical user interface-nya sudah pakai yang modern. Baru ya? Tapi yang lama-lama kan hanya perhitungan aja. Ayo sekarang kita ke apa? Nah, kita akan melihat seksi uji atau test section. Wih, Itu yang saya terangkan tadi, Mas Tony, ya. timbangan tadi. Oh, oke. Ya, timbangan itu di sana, di atas itu ya, yang kayak drum tuh. Loh, berarti ini kita dikelilingin. Ini dikelilingin. Terowongan itu ke sana keluar. Oh, ke sana. Nanti kalau keluar itu ada kelihatan. Oh, Atau di oke. Google kelihatan, di Google Oh, gitu? Map ya. Itu maksimum 100, tapi nominal pengujian biasanya di 70 meter per detik. Atau berapa kilometer? 70 meter. Ya. 65-75 km per jam. Meter per detik berarti kali 3,6 ya. Berapa itu? Jadi sekitar 200-an, 180-200-an lah 200 km per jam? jam. Jadi tapi ini 15-20 aja udah ke bawah kita ya. Gak apa-apa. Wah, ini ngeri loh. Enggak. Bawah delok soalnya langsung tanah. Ini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini yang tadi jembatan-jembatan tadi Ya, ya. itu biasanya di sini, di belakang. Oke. Pesawat di depan. Anginnya ke sana. Anginnya ke sana. Oh, anginnya ke sana. Ya. Jadi ini model digantung, disambungkan ke timbangan. Itu timbangan tadi itu atasnya. Tergantung modelnya. Kalau ada model yang full konfigurasi, dia pakai dua ini. Oh, di wing. Ini wingnya separuh ini. Ini half model namanya. Oh. Karena kita ingin ukuran yang lebih besar, sehingga kita gaya-gayanya bisa diukur lebih. Berarti kalau pesawat bentuknya Full. terbangnya gini. Ya, Kalau full. Dia kalau full gini. Oke. Tapi tergantung. Kalau misalnya dia ekornya ke atas, itu dia biasanya ujinya kita dibalik. Oh, ekornya ke bawah gini ya. Ekornya ke bawah agar interaksi tiang itu kan Diminimalkan ya. ya karena itu mengakibatkan error kan. Oh, oke. Ya. Sini yang tadi yang Bernoulli tadi. Ih, Ya. ngeri saya ke sana. Nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa. Pak Tony dulu. Iki Apa, Bang? jembatan kaca, guys. Nggak apa-apa. Wah, Itu semua sensor ada di. Ayo Mas. se. Aku takut ini tapi. Nggak apa-apa. Sini, Pak. Bentar. Bukan lewat tengah, kita mesti cari pegangan toh. Nggak apa-apa ini aman ini. Ini secara spek kan aman, tapi secara hati kan enggak. Aduh, ini. Nah, ini sensor tekanan. Jadi ketika ada model di sana, kita kan nggak mungkin menyimpan alat ukur Ya. di dekat model. Karena alat ukur akan mengganggu aliran, Betul. ya kan? Jadi alat ukurnya itu disimpan di sini. Jadi kita kalibrasi sebelumnya sehingga apa yang diterima, di sense di sini itu membaca yang di sana. Ini yang Bernoulli tadi. Ya. Ini adalah kenapa dibentuk ini? Ini biar aliran. Aduh, awas jangan ke sana-sana. Ya, biar aliran itu ke sini uniform. Karena kalau pesawat aslinya kan pesawat yang bergerak, Ya. angin yang diam. Ya. Jadi pasti aliran itu
uniform gitu ya. Tapi kalau di sini kan pesawatnya yang diam, angin yang bergerak. Ketika angin bergerak kan dia ada turbulence kan. Ya. Nah, kontur ini itu didesain sedemikian rupa sehingga low turbulence. Dan ini desain dari tahun 80-an. Tahun 80-an. Gila ya. Ini adalah akuisisi teknologi mayor ya yang pernah dilakukan di Indonesia. Dengan ini kita bisa menguasai teknologi pengujian aerodinamika untuk kecepatan rendah. Dan kita udah berhasil mendesain beberapa terowongan angin di Malaysia. Oh, malah. Termasuk yang sekarang terbesar, terbagus di Malaysia itu buatan engineer-engineer kita. Wah, gila ya. Hah? Nanti kalau Mas Fatul ini Berani kesempatan, balik nggak Pak? Inilah aku ngelihat Pak Fasil aja ngeri aku. ayo lah. Aduh. Di syuting ya nyisore. Iya. Saya Apa-apa. Itu akrilik 20 mili lebih. Udah. ya ini secara spek yakin, tapi secara rasa ini. Wih, Gimana, Pak Dir? Mau ke sana? ayo. Kita kan malah belum ke mobil ya, yang mobil ya. Mau ke sana? Kemana? Tapi ada. Mau lihat fan-nya nggak? Ini kita dalam jalan ke sana. Iya. Gelap-gelap gini. Iya. Yan, mau nggak? Nggak Oh, rekam. ini nggak usah direkam, tapi ini seumur hidup ya harus mau. Cuma ini nggak apa-apa ya, lurus ya. Enggak, lurus belok kita ke sana, ke fan drive, ke yang tadi peta tadi. Ya. Ini nggak kelihatan apa-apa loh. Sebentar. Ilham. Ham, nggak ada center ya kita? Hah? Bentar, saya Ini aku gini, aja ngeri loh ini. Soalnya kesempatan kesini kan. Betul. Ih, Dari Thank you.